Haleluya, haleluya, cuy. Nah, baru boleh dimakan. Karena 48 hektar luasnya ini didirikan di tanah 100% mayoritas atau 100% muslim. Kalau di tanah mereka nggak apa-apa. Alhamdulillahnya Bapak Bupati Haji Robert Christian mendukung untuk penolakan sementara dibangunnya kawasan Holy Land di Karanganyar sini. Di kawasan kaum muslimin 99% umat Islam. Kalau di kawasan mereka mungkin tidak akan ada penolakan ya. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Yata Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction beberapa video TikTok secara random. Ada nanti tentang Irma. Kalau kalian tahu Irma dulu yang sering berbincang-bincang dengan beberapa teman kita yang beragama Kristen. Sekarang dia justru melakukan tindakan yang sangat konyol. Yang kedua dalam video ini adalah ada juga tentang Bukit Doa di Holy Land di Karanganyar, Solo. Jadi nanti ada suara mereka lah. Mereka menyuarakan bahwa mereka tidak setuju dan juga tentang bupati. Oleh sebab itu mari kita saksikan video ini sampai selesai. Pastikan bahwa kalian nonton sampai selesai supaya tidak salah paham dengan isi video yang akan kita reaction ini. Oke, langsung aja kita ke video-videonya. Markus 13 ayat 13 dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia berbunyi, kamu akan dibenci orang. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai ada kesudahannya, ia akan selamat. A few moments later. Apa keimanan kamu? Enggak mau nanya waktu itu yang 20.000 lebih mata memandang katanya cuma. Nah, pergi kau. Banyak bacot kali. Gak butuh aku orang banyak cerita. Shalom semua teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya baru saja mendengar sebuah video ya teman-teman. Tuhan Bapa yang tidak pakai celana, Tuhan Bapa yang nonotnya kemana-mana, berkahilah makan kami, berkahi segala yang diberikan kepada kami. Ya Tuhan Bapa, ya haleluya, haleluya, cuy. Nah, baru boleh dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang benar, paham nggak? Saya tidak tahu ini adalah sesuatu hal yang patut atau tidak disampaikan oleh seorang yang berbeda iman, apalagi oleh seorang wanita, teman-teman. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalahnya, dan melihat dari beberapa teman-teman memang memiliki track record dari orang yang mencoba untuk menjadi seorang Kristen, tapi mungkin tidak jadi seperti itu, dan bergaul dengan Riva, Nandar, dan mungkin yang lain, yang akhirnya mungkin awalnya beliau tidak begitu. Cuman Alkitab ada menjelaskan kepada kita ya, bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Saya nggak tahu ini bagian daripada penistaan agama atau seperti apa. Tapi saya kira itu adalah satu hal yang memang sangat tidak patut sekali untuk disampaikan. Ya, jadi saya mau melihat ini bahwa akan jadi seperti apa ya dunia diskusi lintas iman akan jadinya sangat remeh-temeh begini teman-teman. Ya, dan itu diungkapkan ya tentu tidak ada secercah perasaan ya bagi dia. Ya, entah dia punya kebencian apa kepada orang Kristen ya, tapi yang pasti bahwa ini adalah satu hal yang salah dan hal yang keliru, tidak patut ya, tidak pantas. Nah, kita nggak tahu teman-teman kenapa dia bisa melakukan itu, dan tidak ada satupun mungkin orang yang mau menegur dia ya, atau bukan teman-temannya. Ya karena mungkin bergaulnya sama orang-orang seperti itu. Kiranya kita mendoakan dan mengampuni semua perkataan yang menyakitkan itu. Jangan ada satupun yang bergerak untuk mau demo misalnya, karena itu bukan kita. Ya, bagaimana menurut pendapat kalian tentang Mbak Irma ini? Ya saya sih sebenarnya gini ya. Kalau memang awalnya itu kan Bang Edis itu pernah menawarin dia, ya kalau mau pindah agama ya enggak apa-apa. Dan juga ada beberapa seperti Mbak Yulia sampai berseteru gitu, dan ada beberapa lah yang nggak setuju dengan. Nah, maksud saya gini, kalau memang dia tidak mau ya udah, nggak usah lah gitu. Sekarang dia justru melakukan tindakan-tindakan yang sangat konyol. Bagi saya seperti ini. Tadi di live pertama kan dibandingkannya dulu begini, sekarang ini. Nah sekarang justru yang dia lakukan hal-hal yang tidak enak gitu loh. Kemudian yang kedua tadi itu dia sampai ngeludah, dia pakai kata haleludah itulah.
Ya yang betul, nggak salah kata haleluya, nggak apa-apa. Tapi kan ketahuan kalau dia sedang mengolok-olok sebuah agama, yaitu mengolok-olok istilah yang sering digunakan oleh orang Kristen. Sama juga tentang yang mengata-ngatai tentang Tuhan orangnya Kristen tidak pakai celana lah dan nunuknya kelihatan sana kemari. Ya ketahuan dari sini caranya berbicara itu sudah mengejek. Dan banyak kok sebenarnya seperti ini, seperti siapa Nora Aritonang, kemudian Riva. Jangan-jangan dia ini dipengaruhi oleh seperti ini. Ada kok sebenarnya muslimah yang lain atau Islam yang lain nggak seperti dia. Tapi ya ini udah pasti udah terpengaruh yang seperti ini. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan berkomentar di bawah. Sayang sekali kalau orang seperti ini ya. Gitu. Kita lanjut pada kasus berikutnya tentang pembangunan Bukit Doa di Holy Land di Karanganyar, Solo. Mari kita tonton video berikut ini. Alhamdulillah, Bupati Karanganyar memberhentikan sementara pembangunan kawasan Bukit Doa Holy Land, yang mana hal ini dibangun di kawasan 99% umat Islam. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saat ini saya tepat berada di kawasan di mana miniatur Holy Land akan dibangun. Jadi sedemikian rupa supaya mirip dengan Holy Land yang ada di Yerusalem. Dan juga ada beberapa mungkin mirip di tempat lain seperti di Vatikan, seperti di ujung sana. Nah, tapi yang menarik di belakang saya. Saya amati ini miniatur nampak seperti Dome of Rock atau Kubatus Sahra, ya. Yang kalau kita lihat aslinya di sekitar kawasan Masjidil Aqsa itu warnanya kuning keemasan, ya. Kubatus Sahra. Nah, ini jadi keresahan masyarakat di sini karena 48 hektar luasnya ini didirikan di tanah 100% mayoritas atau 100% muslim. Kalau di tanah mereka nggak apa-apa. Alhamdulillahnya Bapak Bupati Haji Robert Christian mendukung untuk penolakan sementara dibangunnya kawasan Holy Land di Karanganyar sini. Insya Allah nanti akan disebutkan ya, alamatnya di sini di bawah sini. Dan mohon doa dari seluruh umat Islam semuanya, dukungannya minimal doa ya, dukungan dari kita semuanya untuk mensupport kawan-kawan yang di sini penolakan berdirinya atau dibangunnya kawasan Holy Land di Karanganyar. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kami berada di Holy Land, kawasan Holy Land. Seperti yang di belakang saya ada spanduk bahwasanya Bupati Karanganyar beliau sudah menghentikan sementara pembangunan kawasan Bukit Doa Holy Land. Inilah kawasannya ya, kurang lebih hampir 50 hektar. Kenapa diberhentikan? Ternyata banyak menyalahi aturan perizinan dan ini dibangun di kawasan kaum muslimin, 99% umat Islam. Kalau di kawasan mereka mungkin tidak akan ada penolakan ya, tapi ternyata banyak hal yang tadi terungkap dan pengakuan dari beberapa warga, mereka istilahnya minta tanda tangan, ternyata itu bukan tanda tangan mereka. Coba ya, jadi itu teman-teman yang perlu diketahui kenapa ini ditolak oleh umat Islam. Berikut Holy Land tampak dari atas ya, itu seperti kolosium ya, kayak kolosiumnya Romawi. Kami dari salah satu sisi kawasan Holy Land. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 2025. Kami segenap masyarakat Gondang Rejo, khususnya di Desa Karangturi dan Plesungan, berkumpul di sebuah halaman tepat di belakang Desa Karangturi. Hari ini ada pemaparan dari Bapak Kadiman, Ketua RW 07 Plesungan, yang tanda tangannya dipalsukan terkait dengan rekomendasi perizinan Holy Land. Dan kami, masyarakat, hari ini sepakat
untuk menolak proyek Holy Land. Takbir! Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang saya tergelitik tadi ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini. Dia menyampaikan ini adalah kawasan muslim. Tadi di video yang satu ini dibilang 100% kawasan muslim. Yang kedua dibilang 99% kawasan muslim. Kalau saya tidak mempersoalkan berapa persen. Persoalannya seperti ini. Emangnya negara ini adalah negara agama? Emangnya orang Kristen tidak bisa membuat rumah ibadahnya dimanapun? Bagaimana dengan masjid yang dibangun di daerah Papua sana di beberapa tempat, enggak semua, di beberapa tempat sebenarnya mayoritas orang Kristen, tapi mereka membangunnya. Oke lah, ada izin, tapi disitulah kita tahu bahwa orang Kristen itu tidak pernah protes, gitu. Kenapa justru sebaliknya? Bagaimana dengan ponpes yang katanya lalu itu sempat heboh kan tidak ada izinnya? Ini kan sama ya. Ini kan memang bukan di ranah pendidikan, walaupun dalamnya ada gereja, ada sekolah teologi. Ini kan Holy Land. Apa salahnya? Kenapa gitu loh? Harusnya kan ini menjadi suatu hal yang baik dong, memperkenalkan daerah itu. Bisa dianggap nanti daerah ini termasuk toleransi walaupun 100% diizinkan. Kemudian perekonomian karena ini kan jadi tempat wisata. Ya, memang ada yang berkomentar begini, kami tidak membutuhkan agama Kristen untuk lebih maju. Justru ini ya teman-teman, orang yang berpikir pendek dan juga orang yang tidak maju-maju, ketika orang berkata, saya tidak membutuhkan orang lain untuk maju. Sama kan seperti Indonesia yang karena boikot-boikot itu, akhirnya kan diboikot sama Israel gara-gara menolak visa atlet kan, walaupun ada dasar mereka ya. Tapi bagi saya sama aja, sama seperti ini. Hanya gara-gara mereka yang mayoritas. Loh itu nggak harusnya menjadi ini. Loh negara ini kan negara Pancasila bukan negara agama. Walaupun itu di salah satu kabupaten, salah satu kecamatan, salah satu daerah. Apa sih untungnya kalau kalian sudah menolak? Atau jangan-jangan kalian takut kehilangan umat? Atau jangan-jangan kalian takut ada orang yang pindah ke agama Kristen? Jangan-jangan itu. Harusnya kalau iman kalian kuat, ya kalian nggak perlu takut dong. Kalau iman kalian kuat itu, ya nggak perlu takut maupun ada orang Kristen di samping kalian gitu loh. Jadi walaupun mereka persoalkan izin lah, walaupun mereka bilang ini tanda tangan palsu, bagi saya nggak percaya lagi. Ini seperti yang dibilang Pak Permadi Arya, ya berkedok izin berkedok intoleransi berkedok izin, gitu. Ya sama seperti ini tadi, kawasan Islam 100%. Kok gitu sih? Itu nggak menjadi dasar sebenarnya, nggak menjadi dasar. Karena banyak juga orang Kristen yang mengizinkan masjid di beberapa tempat. Seperti di Papua, di Kalimantan, dari daerah Manado, Sulawesi maksudnya, itu nggak ada yang protes orang Kristen, biasa aja. Ya urusin imanmu dan urusin imanku, dan itu kan apalagi Holy Land keberadaannya itu kan bagus sekali sebenarnya. Tapi itulah kalau orang-orang yang nggak mau maju gitu. Oke, kita next pada video berikutnya. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Baik, Gus Miftah, saya pernah mondok di pesantren 7 tahun lamanya. Dengan statement panjenengan itu, justru tidak mencerminkan nilai pesantren itu sendiri. Kami diajarkan untuk undur makola walatan durman kola. Kami diajarkan untuk menerima kritik dan saran dari siapapun, bahkan dari agama lain sekalipun jika kritik itu memang baik dan membangun. Jujur, selama 7 tahun lamanya saya mondok di pesantren salaf, tidak pernah saya sekalipun mendapati kiai atau keluarga kiai kami memperlakukan kami dengan biadab. Tidak pernah sekalipun kiai atau guru kami mengajarkan untuk menghina pedagang ST dengan sebutan goblok. Dan tidak pernah sekalipun beliau memberi makanan dengan cara melempar atau tidak manusiawi. Sesungguhnya salah satu cara mulia untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pesantren ialah kemampuan kita menerima kritik, mengakui kekeliruan, serta melakukan perbaikan. Keberanian untuk berbenah adalah bukti bahwa pesantren tetap menjadi mercusuar akhlak dan ilmu, bukan sekedar simbol kehormatan yang anti kritik. Justru dengan statement seperti ini, apalagi terlontar dari mulut seorang tokoh agama, bisa melahirkan generasi-generasi yang anti kritik, tidak mau meminta maaf, bahkan merasa salah pun tidak. Dan saya tidak mau itu terjadi. Ya, saya setuju dengan pendapat kakak ini. Ada beberapa juga yang pernah bilang tidak harus masuk ke surga untuk bisa menjelaskan tentang surga. Sama gitu.
Bukan berarti karena dia nggak mondok. Nah, apalagi kakak ini kan udah mondok nih. Nah, sekarang akhirnya diserang balik kan Gus Miftahnya. Nah, kasihan nggak tuh? Oke, kita next pada video berikutnya. Ngawur banget deh isi ceramah Ustadz ini. Masa dia bilang pahala seorang istri yang melayani suami disamakan dengan membunuh 60 orang Yahudi? Nama ustadznya Ucai Anugrah Cahyadi, seorang ustadz asal Sumatera Utara dari Kabupaten Batubara. Gaya dakwahnya humoris dan vulgar. Beberapa video ceramahnya dengan tema hal yang sama viral di media sosial. Dia bilang, siapa yang melayani suaminya dengan ikhlas, maka pahalanya sama dengan pahala membunuh 60 orang Yahudi, ucapnya. Di video yang lain, dia bilang, dalam suatu hadis bahwa setiap malam Jumat ketika seorang istri nawarin untuk hubungan badan ke suaminya, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu, maka ia akan mendapat pahala setara seperti membunuh 60 orang Yahudi. Ngaco banget kan? Ini kan artinya sama aja kalau suatu ajaran agama itu membenarkan bahwa membunuh baik dan bisa memberi pahala. Kok malah seakan-akan membunuh itu adalah tindakan yang dibenarkan? Dan tahu nggak, hadis yang dia kutip kan sebenarnya hadis palsu. Menurut situs Panjimas yang mengutip pandangan ulama, hadis tentang pahala hubungan suami istri sama dengan membunuh orang Yahudi itu sama sekali nggak sahih. Nggak ada hadis sahih yang menyatakan ungkapan kayak gitu. Malah sebaliknya, Islam justru mengajarkan bahwa hubungan suami istri itu ibadah yang mendatangkan pahala tanpa harus pakai analogi kekerasan. Yang benar tuh Rasulullah SAW dalam hadis sahih bilang, dan pada kemaluan persetubuhan kalian terdapat sedekah. Maksudnya hubungan intim suami istri yang halal itu mendapat pahala tanpa harus dianalogikan dengan membunuh siapa-siapa. Jadi kenapa harus pakai perbandingan yang sadis dan memicu kebencian? Narasi kayak gini kan bisa bikin orang salah paham tentang ajaran Islam. Seakan-akan Islam itu agama yang membenarkan pembunuhan dan kekerasan. Padahal Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Bukan buat nyebar kebencian terhadap kelompok agama lain. Dan yang bikin miris, ceramah model gini bisa dengan mudahnya viral dan dipercaya masyarakat. Seorang ustadz itu harusnya jadi panutan yang menyebarkan kedamaian, bukan malah pakai analogi pembunuhan yang bisa memicu intoleransi dan radikalisme. Sebagai umat beragama, kita harus kritis nih sama ceramah-ceramah yang isinya provokatif semacam ini. Indonesia itu negara yang majemuk dengan berbagai agama dan suku. Kalau ceramah-ceramah intoleran kayak gini terus dibiarkan, bisa merusak kerukunan yang udah terbangun bertahun-tahun. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas menjamin kebebasan beragama untuk semua warga negara. Gak ada tempat untuk narasi kebencian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Jangan sampai kita jadi korban dari narasi kebencian yang dibungkus dengan dalil agama ya. Yuk beragama dengan akal sehat. Wah, apakah memang seperti ini ajarannya? Mari kita next, ada video berikut ini yang justru mereka bilang bahwa wanita itu atau perempuan itu hanya untuk pemuas nafsu laki-laki. Ayo kita tonton video berikut ini. Islam perempuan tuh cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Jadi ibu-ibu maaf kalau sudah berumah tangga jangan kaget kalau suaminya selalu minta. Ya itu wajar. Ibu mungkin tidak, mungkin ibu biasa. Bahkan mungkin ada di antara ibu akan bilang kamu tidak bosan ya. Loh betul ini. Bisa terjadi. Jangan heran karena itu fitrah alami dalam dirinya. Nggak bisa dibendung itu. Jadi kalau dia tidak lampiaskan, kalau ibu sering temu, kalau ibu nolak, pasti terjadi efek emosional. Itu kejiwaan, dia nggak bisa bendung itu. Hanya tiba-tiba ibu cuma sedikit saya terlambat kasih teh, dia sudah ngamuk. Masalahnya nih, sperma yang bergejolak dalam dirinya, ini api sama udara ini. Kenapa ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, wanita, walaupun lagi dicorong asap rumahnya, kalau dipanggil sama suaminya biologis harus datang. Jadi buat istri, tidurlah jangan pakai celana dalam. Karena apa? Pakai celana dalam makruh, karena akan sedikit mempersulit suaminya untuk menggaulinya. Dan kalau tidur tidak pakai celana dalam, insya Allah akan doa rezeki akan cepat terkabulkan. Gimana teman-teman? Apakah memang seperti itu kan ajarannya? Ya saya tahu bahwa tidak semua mereka mempercayai hal ini. Tapi banyak juga yang memperalat hal ini gitulah. Apakah kalian setuju? Bagaimana komentar kalian? Silahkan komen di bawah. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini sampai detik ini, sampai terakhir.
Ya, sebab kalau kalian suka silahkan berikan like kalian untuk video ini, komen-komen di bawah apa yang menjadi tanggapan kalian, apa yang menjadi komentar, saran dan kritik kalian juga, baik untuk video ini, untuk channel ini dan juga untuk beberapa video-video yang sudah kita saksikan bersama-sama. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.